Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhan Rahab akan melakukan presentasi tentang 3R dan 5S dan juga VSM dari produk ban mobil GT Radial. Yang pertama, saya akan mulai dari Radius. GT Radial merupakan salah satu produsen ban mobil yang memiliki produksi berskala besar. Dalam proses produksi masih terdapat pemborosan atau waste yang menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan menurunkan efisiensi produksi. Oleh karena itu, menerapkan metode 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, 5S, dan juga Value Stream Mapping untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Yang kedua itu Reuse. Yang pertama, menggunakan kembali kompon yang masih layak, palet digunakan berulang, drum bahan kimia digunakan kembali, yang bermanfaat untuk mengurangi pembelian bahan baku dan mengurangi biaya logistik. Selanjutnya recycle. Recycle-nya yaitu ban cacat diolah menjadi chrome rubber. Yang kedua, serbuk karet menjadi paving block. Dan yang ketiga, kardus dan plastik dijual ke perusahaan daur ulang yang memiliki manfaat, yaitu bisa mengurangi limbah industri dan menambah pendapatan perusahaan. Selanjutnya saya akan memulai dari 5S, yaitu pertama seri. Yang pertama, memisahkan mold yang masih layak digunakan dengan mold yang rusak. Yang kedua, menyingkirkan alat yang tidak bisa dipakai dari area produksi. Yang ketiga, memilah bahan baku sesuai standar kualitas. Yang keempat, memindahkan barang yang tidak diperlukan ke gudang atau area penyimpanan khusus, yang bermanfaat untuk yang pertama, membuat area kerja menjadi lebih luas dan tertata. Yang kedua, membuat operator lebih mudah bergerak. Yang ketiga, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang keempat, proses produksi menjadi lebih lancar. Selanjutnya, Seiton, memberikan kode nomor pada setiap mold sesuai tipe ban. Yang kedua, menyediakan rak penyimpanan khusus untuk mold dan dibedakan dengan ban mobil. Selanjutnya, memberikan label pada alat inspeksi. Selanjutnya, memberikan garis pembatas atau marking untuk jalur forklift dan pejalan kaki. Selanjutnya, menentukan lokasi tetap untuk setiap alat kerja dan alat kerja. Manfaatnya yaitu agar waktu mencari alat menjadi lebih singkat, perpindahan material atau pengalihan material lebih cepat. Selanjutnya, mengurangi gerakan yang tidak perlu atau motion waste. Selanjutnya, produktivitas operator meningkat. Berikutnya, Seiko. Yang pertama, membersihkan mesin mixing setiap pergantian shift. Yang kedua, memberikan sisa kompon di sekitar mesin setelah produksi. Yang ketiga, membersihkan area kuring setiap hari. Yang keempat, memeriksa kebocoran oli atau kerusakan mesin saat proses pembersihan, yang bermanfaat untuk yang pertama, mesin bekerja lebih optimal. Yang kedua, kerusakan mesin dapat dideteksi lebih awal. Yang ketiga, produksi cacat berkurang. Yang keempat, umur mesin menjadi lebih panjang. Selanjutnya, Shiketsu, untuk membuat SOP kebersihan menjadi mesin dan area kerja. Selanjutnya, menyediakan checklist harian untuk operator. Selanjutnya, menentukan standar penempatan bahan baku, alat, dan mold. Selanjutnya, memasang visual management berupa label dan petunjuk kerja yang bermanfaat untuk kondisi area produksi tetap rapi, seluruh karyawan bekerja dengan standar yang sama. Selanjutnya, kesalahan kerja dapat diminimalkan dan kualitas produk lebih koefisien. Selanjutnya, Setsuke. Yang pertama, melaksanakan audit 5S setiap bulan. Selanjutnya, memberikan pelatihan mengenai budaya kerja 5S. Selanjutnya, memberikan penghargaan kepada departemen dengan penerapan 5S terbaik. Selanjutnya, memberikan evaluasi dan pembinaan jika ditemukan pelanggaran, yang bisa bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan disiplin kerja. Yang kedua, budaya kerja yang lebih rapi dan bersih. Yang ketiga, produktivitas meningkat. Dan yang keempat, perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang identifikasi waste. Yang pertama, lead time meningkat karena adanya waktu tunggu, perpindahan material yang panjang, dan proses inspeksi yang berulang. Yang kedua, efisiensi produksi menurun. Akibatnya, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau non-value added activities. Yang ketiga,
biaya produksi bertambah karena meningkatnya penggunaan tenaga kerja, biaya material handling, penyimpanan persediaan, serta biaya rework akibat produk cacat. Yang keempat, produktivitas perusahaan menurun sehingga jumlah ban yang dapat diproduksi per hari menjadi kurang optimal. Yang kelima, daya saing perusahaan berkurang karena waktu produksi lebih lama dan biaya operasional menjadi lebih tinggi dibandingkan proses yang telah dioptimalkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil penerapan VSM sebelum perbaikan. Yang pertama, banyak aktivitas tidak bernilai. Bernilai atau non value added activity. Yang pertama, terjadi antrean pada proses curing. Yang kedua, operator banyak melakukan gerakan yang tidak perlu. Yang ketiga, material berpindah terlalu jauh. Yang keempat, produk cacat menyebabkan rework atau pembuatan ulang. VSM setelah perbaikan yaitu yang pertama, terjadi antrean pada proses curing. Yang kedua, operator banyak melakukan gerakan tidak perlu. Yang ketiga, material berpindah terlalu jauh. Yang keempat, produk cacat menyebabkan rework. Kesimpulannya, berdasarkan studi kasus, proses produksi ban mobil GT Radial masih mengalami beberapa pemborosan atau waste, yaitu waiting, motion, transportation, inventory, defect, dan overprocessing, yang menyebabkan meningkatnya lead time, menurunnya efisiensi, dan bertambahnya biaya produksi. Penerapan 3R, 5S, dan value stream mapping mampu mengurangi pemborosan melalui pengelolaan limbah, penataan area kerja, serta perbaikan aliran produksi. Hasil simulasi menunjukkan lead time turun dari 100 menit menjadi 85 menit, sekitar 15%, serta menghasilkan proyeksi penghematan sekitar 665 juta per bulan. Dengan demikian, penerapan 3R, 5S, dan VSM dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas proses produksi sehingga mendukung terciptanya sistem lean manufacturing yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.